Negara Korea Utara adalah negara yang sangat unik. Banyak hal yang terjadi di Korea Utara sama sekali tidak kita temukan di negara lain. Mari kita ikuti cerita-cerita unik dari Korea Utara ini yang kita ambil dari berbagai sumber. Korea Utara adalah negara diktatorial. Negara ini telah diperintah oleh keluarga Kim selama lebih dari 70 tahun, dengan pemimpin saat ini Kim Jong-un yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2011. Sebelumnya adalah Kim Jong-il yang adalah ayah, dan Kim Il-sung adalah kakek dari penguasa saat ini. Kehidupan di Korea Utara terbagi menjadi 3 kelas sosial yang tidak sama, dan inilah yang selanjutnya membuat nasib penduduk di sana begitu berbeda antara satu warga dengan yang lainnya. Kelas pertama atau yang paling tinggi strata sosialnya adalah kelompok loyal. Mereka adalah orang-orang yang berjasa menjadi pahlawan perang beserta keturunannya. Kehidupan mereka jelas sangat makmur. Kelas kedua adalah kelompok biasa. Mereka menjalani kehidupan yang biasa, tidak terlalu makmur, tetapi juga tidak sengsara. Sementara kelas ketiga atau paling rendah adalah kelompok tidak loyal. Salah satunya adalah orang-orang yang anggota keluarganya membelot. Penduduk yang masuk kelompok ketiga ini akan mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, mulai dari dipenjara, dipaksa bekerja tanpa upah, disiksa, hingga yang paling parah adalah dieksekusi mati di depan umum. Korea Utara memiliki akses internet, tetapi kurang dari 1% populasi yang dapat menggunakannya. Hanya para pemimpin politik, mahasiswa di universitas elit, dan sangat sedikit masyarakat yang bisa mengakses internet. Sebaliknya, penduduk setempat bisa menggunakan intranet yang disebut Kwangmyong. Ada 1.000 sampai 5.500 situs web di dalamnya, tapi akses ke situs internasional diblokir. Korea Utara termasuk negara dengan penyensoran paling ekstrim di dunia, dengan pemerintah dapat mengambil kendali ketat atas media. Korea Utara duduk di bagian bawah indeks kebebasan pers tahun 2022 pada peringkat 180 dari 180 negara yang diselidiki. Semua media dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah Korea Utara. Dengan demikian, semua media di Korea Utara mendapatkan beritanya dari Korean Central News Agency. Masyarakat Korea Utara benar-benar dibatasi kehidupannya. Mereka dijaga agar tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Di negara tersebut, pemerintah hanya menyediakan 4 saluran televisi, yakni stasiun televisi pusat untuk menayangkan berita penting seputar politik, kanal Mansudae, saluran olahraga, dan Ryongnam-san. Korean Central Television merupakan saluran utama negara tersebut yang biasa menyiarkan berita, propaganda, dan ideologi ke seluruh negara. Melalui saluran ini, pidato pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga disiarkan secara luas melalui kanal ini. Selain itu, warga Korea Utara tidak diperbolehkan menelepon ke luar negeri. Khusus bagi mereka yang kedapatan melakukan sambungan telepon ke Korea Selatan akan dihukum mati. Korea Utara ternyata punya kalender sendiri. Menurut perhitungan kalender Masehi, saat ini adalah tahun 2023. Namun Korea Utara memiliki perhitungan sendiri. Menurut rezim Pyongyang, sekarang masih tahun 111. Penanggalan Korea Utara dihitung sejak kelahiran sang pendiri negara Kim Il-sung pada tahun 1912. Kim Il-sung adalah ayah Kim Jong-il sekaligus kakek dari penguasa saat ini, Kim Jong-un. Pembedaan dari kalender yang lebih awam itu baru diterapkan pada tanggal 9 September 1997. Anda tertarik ke sana? Jika Anda berlibur ke Korea Utara, jangan harap Anda dapat motret dengan santai atau mengambil foto di berbagai area dengan memakai kamera video. Karena bila Anda ketahuan mengambil foto tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan, maka Anda bisa dijatuhi hukuman yang cukup berat oleh pemerintah setempat. Korea Utara adalah salah satu negara yang tidak membebaskan negaranya terekspos dari negara luar, sehingga bagi siapa saja yang datang ke Korea Utara sangat dilarang untuk memotret atau mengambil video secara sembarangan, terutama mengabadikan berbagai kegiatan masyarakat Korea Utara dan pemerintahannya. Kim Il-sung yang dijuluki sebagai Presiden Abadi meninggal pada tanggal 17 Desember, sedangkan Dear Leader adalah julukan untuk Kim Jong-il meninggal pada 8 Juli.
Dengan demikian, warga yang lahir pada tanggal itu adalah warga yang kurang beruntung, karena dilarang merayakan hari kelahirannya. Mereka bahkan wajib merasakan masa berkabung dengan menampilkan kesedihan mereka. Sistem hukum di Korea Utara menerapkan hukuman pada 3 generasi, bukan hanya mereka yang melanggar aturan saja. Jika seseorang melanggar hukum dan divonis penjara, maka seluruh kerabat terkait bisa mengalami nasib serupa. Menurut pandangan penguasa Pyongyang, jika ada orang yang melanggar hukum, terutama tahanan politik, maka seluruh keluarganya, termasuk kakek, nenek, orang tua, dan anak-anak orang itu, bakal ditahan atau dikirim ke kamp kerja paksa. Aturan hukuman 3 generasi itu dimulai oleh Kim Il-sung pada tahun 1950-an. Korea Utara adalah negara yang mengatur ketat gaya rambut semua warganya. Hanya ada 15 model rambut yang dianggap pantas. Namun dalam daftar gaya rambut yang diizinkan, tidak ada gaya rambut Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, sebab ia ingin menjadi satu-satunya orang dengan gaya rambut tersebut. Wanita yang sudah menikah wajib berambut pendek, sementara wanita single boleh punya rambut keriting yang sedikit lebih panjang. Adapun laki-laki, rambutnya tidak boleh lebih dari 5 cm. Ada pengecualian bagi laki-laki yang sudah tua, mereka boleh punya rambut sepanjang 7 cm. Karena gaya rambut diatur negara, jangan harap bisa menemukan pewarna rambut warna-warni di negara ini. Para pria Korea Utara juga tidak boleh memiliki potongan rambut spike yang runcing. Itulah beberapa cerita unik tentang negara Korea Utara. Menarik kan?